wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 1 yang hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dengan di acara destinasi modul 1 budaya positif oleh Muhammad Yasin SDN 1 CGD Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Tujuannya yaitu menurut pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan mempunyai kekuatan kodrat anak. Anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong balik dulu, tapi anak itu terlahir sudah ada gurasan-gurasan atau coret-coretan, tapi masih buram atau masih belum terlihat. Nah, di sini tugas guru yaitu apa? Menuntut untuk menebalkan bakat-bakat yang ada di dalam anak tersebut. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, sehingga siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke. Ini ada permainan buat ibu guru. Nah, nanti minta tolong nanti Pak Agus coba pikirkan untuk mengepalkan satu tangan. Pikirkan dalam genggaman itu suatu hal. Nanti coba Pak Toro untuk merayu meminta ke Pak Agus apa sih yang kira-kira digenggam. Nah, tapi Pak Agus juga tidak boleh langsung istilahnya langsung mengasih tahu, harus gimana caranya Pak Toro supaya bisa istilahnya merayu dan lain sebagainya. Oke, coba bagus pikirkan sesuatu hal, kemudian genggam dalam tangan. Kalau sudah nanti Pak Toro merayu Pak Agus, apa sih yang digenggam Pak Agus? Sudah bagus? Pak Toro coba bisa untuk merayu Pak Agus. Mohon maaf Pak Agus, bisakah saya langsung mengetahui apa yang ada di genggaman Bapak ini? Untuk langsung mungkin sebagai biar nanti ada sambung rasa, paling indikatornya adalah bagaimana supaya ketika guru itu hadir, anak-anak tidak ada yang nyuruh, langsung sudah menyambut. Anak-anak sudah, kalau dulu membawakan tas gurunya, ini indikatornya saja. Barangkali itu yang saya utarakan. Bisa dibuka sendiri.
Berarti kira-kira itu berkaitan dengan benda hidup atau benda mati, Pak? Benda hidup. Benda hidup berarti hubungannya dengan tingkah laku. Hubungannya dengan tingkah laku. Tingkah laku itu bersifat positif atau negatif, Pak? Jelas positif. Jelas positif. Hubungannya dengan guru. Dengan siswa terhadap guru. Oh, dengan siswa terhadap guru. Menurut pendapat saya, dari dilihat dari indikasi tersebut, Pak, kalau salah mungkin itu hubungannya dengan kedisiplinan guru untuk hadir lebih awal menurut saya, atau hubungannya dengan kedisiplinan waktu, karena dengan begitu siswa itu bisa menyambut atau suri tauladan guru. Ada dua, Pak, silakan, mungkin salah ini, Pak, kalau boleh mohon itu dibuka. Saya buka dan langsung saya utarakan bahwa yang saya maksud indikator tadi yang saya utarakan itu tidak lain adalah satu hal yang mendasar, kepekaan siswa terhadap kondisi di sekelilingnya. Artinya kalau tadi hanya salah satu saja, mungkin saya belum bisa menimbulkan ketika ada anak lain yang menangis, terus ada teman yang mendekati, belum. Tapi paling tidak itu justru terhadap guru dulu. Ya, oleh karena itu mungkin kepekaan kita dalam memberikan menanamkan kepekaan siswa terhadap kondisi sekeliling siswa itu sendiri. Yang saya maksud itu yang dalam pikiran saya. Terima kasih. Tapi sudah mendekati ya. Terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Toro. Intinya dalam kegiatan tersebut atau permainan tersebut, bahwa seseorang itu bisa menstimulus atau bisa merangsang atau bisa menggerakkan orang lain. Tetapi yang paling penting itu kontrol dalam kegiatan adalah diri kita sendiri. Sehingga ketika kita mau berubah, ya kemauannya tetap berada dari diri kita sendiri. Sebaik apapun orang, ketika merangsang orang tersebut, tapi kalau kita dalam diri kita tidak ada istilahnya tidak mau berubah, otomatis juga tidak akan bisa. Intinya kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Oke, yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin berasal dari kata Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Intinya kalau disiplin itu adalah sebuah pemaksaan ya. Dan padahal dalam arti disiplin itu adalah di mana keyakinan kita terhadap sesuatu, apa yang kita perjuang itu merupakan sebuah tanggung jawab kita. Itu tentang arti disiplin. Secara umumnya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Semisal harus ini, padahal itu kan merupakan tugas kita. Itu termasuk pengertian disiplin. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila tadi ada 6. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Antara si A dan si B tentu saja
terhadap sesuatu penilaian pasti akan berbeda. Oke, situ ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Oke, di situ ada kasus Ibu Ria guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita lihat dalam kasus tersebut. Dalam protes tersebut adalah yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Karena dia lapar, dia merasa survival, ingin bertahan hidup. Ketika kita lapar dan sebagainya, otomatis kita akan menghalalkan segala cara bagaimana supaya kita bisa mendapatkan yang kita inginkan, yaitu dengan tadi ketika Agus lapar, dia akan memaksa dan meminta bekal temannya, yaitu survival. Yang kedua adalah Agus itu ternyata ingin apa? Ingin mencari perhatian, di mana di situ ada love and feeling, cinta dan kasih sayang. Mungkin karena di rumah dan sebagainya kurang kasih sayang sehingga dia ingin mencari perhatian kepada guru, bisa kepada teman, supaya dia merasa diperhatikan. Ketiga adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dalam kasus ini dia mempunyai power atau penguasaan. Dia merasa paling hebat, paling kuat, sehingga bisa menjadi atau mentakuti temannya. Sehingga ketika temannya takut, otomatis apa yang diinginkan akan dikabulkan oleh Tuhannya. Itu dalam pemikiran Agus sebagai power atau penguasaan. Yang keempat adalah yang berkaitan dengan kebebasan, di mana Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Seperti kita kadang hal-hal yang sering kita hadapi atau sering kita jumpai akan merasa bosan, sehingga akan tumbuh kebebasan untuk melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita. Yang kelima adalah Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal sebagai kesenangan. Ketika ada salah satu anak, Agus itu kesal dan nangis. Dia merasa bangga karena melihat ekspresi temannya ketika nangis. Nah, itu termasuk fun atau kesel. Yang keempat adalah semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yaitu teori motivasi perilaku manusia. Dalam teori motivasi ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Yang kedua adalah motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, semisal yang nomor satu tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Semisal saya mengatakan ada anak ketika hari Senin tidak memakai dasi atau topi, dia akan menghindari itu sebagai apa? Untuk menghindari sebagai hukuman ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan dari imbalan dari orang lain. Semisal kita ingin membantu teman tapi dengan tujuan berbeda, semisal mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan sebuah kegiatan atau perilaku kita sehari-hari. Nah, dalam perilaku tadi ada hukuman dan konsekuensi. Oke, coba kita bisa berlatih mana sih hukuman atau konsekuensi. Yang nomor satu, lari mengelilingi lapangan
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Kita lihat nanti jawabannya kita lihat. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dijemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman saat pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki di sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Nah, nomor 1 itu adalah ketika lari itu hukuman karena ada paksaan ya di situ. Kita harus mengelilingi lapangan bola sebanyak 2 kali. Yang kedua adalah murid membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu karena ada rasa tumbuh, rasa tumbuh di dalam hati kita. Oh, saya ini melakukan kesalahan. Nah, sehingga untuk memperbaiki kesalahan tersebut, saya harus melakukan ini. Salah satunya yaitu membersihkan coretan yang telah dibuatnya. Di situ yang ketiga, murid diminta push up. Nah, tadi push up seperti dipaksa harus melakukan push up karena tidak menggunakan masker, hukuman. Terus murid menggantikan tugas. Nah, itu konsekuensi ya, karena tumbuh dari dalam diri kita sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke, lanjut. Nah, ini tentang restitusi atau posisi kontrol guru. Dalam hal ini guru itu ada 5 kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Semisal penghukum, di situ posisi guru sebagai guru, tindakannya adalah salah satu adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Semisal tadi seperti contoh tadi, ketika anak datang terlambat, itu disuruh keliling lapangan. Nah, itu termasuk guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, mendiamkan atau menceramahi, membuat rasa bersalah. Semisal ada anak yang tidak membawa ikat pinggang, nah guru itu menyuruh anak untuk ikat pinggang itu ditarik dengan tali rafia. Nah, di situ ketika anak tersebut menggunakan tali rafia, otomatis kan teman-teman yang lain akan apa istilahnya? Ngece ya, akan menghina dan sebagainya. Itu akan membuat rasa bersalah. Guru sebagai teman membuat pemaluman, wah nggak apa-apa, kamu kancani Pak Guru, tapi merasa gini-gini. Terus guru sebagai pengontrol, memantau dan mencatat. Yang kelima adalah guru sebagai manajer, bertanya dan membuat kesepakatan. Di dalam posisi itu adalah salah satu perkataan adalah kalau kamu tidak melakukan perintah ini, Bapak akan hukum. Itu termasuk perkataan sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai rasa bersalah, Bapak kecewa kalau kamu tidak melakukan perintah ini. Bagaimana dengan orang tuamu? Itu salah satu dengan membuat rasa bersalah. Kemudian adalah guru sebagai teman, lakukan demi Bapak Ibu. Dia karena melakukan sesuatu karena dia ingin dianggap teman oleh Bapak Ibu guru. Nah, akibatnya di situ adalah murid ketika guru sebagai penghukum, murid tidak akan peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Biasanya ketika ada salah satu guru sebagai penghukum, anak itu akan istilahnya dendam terhadap
guru tersebut karena oh saya pernah dulu dihukum ini saya tidak suka dengan guru tersebut. Kemudian akibat dari guru pembuat rasa bersalah itu murid merasa bodoh atau nakal. Murid itu merasa tidak berguna di hadapan siapapun karena pernah dibuat rasa malu. Kemudian sebagai teman merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahan saya. Aku ini kontrolnya Pak Guru pasti ketika saya akan melakukan kesalahan pasti akan dimaklumi. Kemudian sebagai pengacara murid memperhatikan konsekuensi perbuatannya. Sebagai manajer adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Oke, next. Oke, di situ ada sebuah kasus. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natalia mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, bertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolonglah bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mau mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, dalam kasus ini Bu Alfi bertindak sebagai apa? Apakah teman? Teman atau pembuat rasa bersalah? Membuat merasa bersalah. Karena di sini tadi kan yang sebenarnya Pak Guru itu kan Pak Guru matematika kan Pak Alfi. Ketika Pak Alfi tidak berhalangan, Bu Rina itu menggantikan Pak Alfi. Tapi anak-anak tahu karena Bu Alfi itu guru baru sehingga mereka dengan sengaja menggunakan kesempatan itu mengobrol dan lain sebagainya. Di mana sih posisi merasa bersalah ini ada kata tengahnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolonglah bantu ibu. Nah dia Bu Rina itu merasa bersalah ketika anak-anak itu dalam pembelajaran itu malah tidak mengerjakan tugasnya. Oke. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal secara umum lepas dari perbedaan agama, suku dan bahasa. Kalau dulu itu namanya peraturan, kalau sekarang dalam Merdeka Belajar itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah dalam tadi pertama adalah peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan yang terakhir adalah budaya positif. Di sini ada contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Semisal di situ peraturan kalimatnya adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam kesepakatan kelas atau keyakinan adalah tentang rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di situ ada kata menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi keyakinan kelas adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba atau merokok dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas adalah tentang kesehatan. Kemudian
Bergantian atau menunggu giliran itu adalah kasar menghormati orang lain atau kesabaran. Dimana ketika jajan dan sebagainya ngantri, nah, ada yang tidak sabar, itu adalah tentang menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker itu tentang kesehatan dan keselamatan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Dilarang berlarian di dalam kelas atau koridor itu adalah tentang keselamatan dan keamanan. Nah, ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak atau semuanya. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika kita membuat keyakinan kelas, tentu saja dalam hal itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, di situ tadi saya sudah membuat tentang keyakinan kelas untuk kelas 4, di mana dalam kesempatan tadi anak-anak itu membuat kesepakatan kelas. Salah satunya ini, saya bagi beberapa kelompok, saya kasih sticky note. Nah, anak-anak itu dalam diskusi kelompok itu akan mendiskusikan apa sih kesepakatan yang ingin disepakati bersama. Salah satunya yaitu saling menghargai perbedaan. Ketika ada anak yang berpendapat lain, maka yang lain juga harus menghargai. Terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin terhadap diri sendiri, dan saling bersikap jujur dan aman. Itu adalah salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas 4. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan konkret yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Tadi kan di guru ada 5 posisi kontrol. Nah, salah satunya nanti akan ada 7 segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu dalam tadi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi ketika ada kasus, tidak akan menyalahkan, tapi bagaimana sih jalan keluar solusinya supaya dalam kegiatan berikutnya atau perilaku berikutnya tidak mengulangi lagi. Kamu berhak merasa begitu. Oke. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nanti akan ada contoh video tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Tadi ketika dalam pembuatan keyakinan kelas kan sudah disepakati bersama. Ketika ada salah satu anak yang melanggar, kita akan menanyakan, apa sih kesepakatan yang kelas yang kita buat
yang terdahulu, nah, itu adalah menyanyikan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi anak-anak itu kita menanyakan, kemauannya anak itu seperti apa? Contoh segitiga restitusi sebenarnya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kemudian saya melakukan pendampingan secara khusus terhadap anak tersebut. Di sini Pak Yasin tidak akan menyalahkan siapapun, karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Salah satunya dulu Pak Yasin juga pernah terlambat ketika mau datang rapat. Kalau boleh kamu masyarakat telah itu karena apa? Itu sampai jam berapa? Ya. Oke, kalau masyarakat aslinya Ini menanyakan keyakinan kelas yang beraksi kabur. keyakinan kelas masih kan masyarakat satunya. Nah, jadi kedisiplinan waktu. Nah, kita itu harus disiplin waktu, harus menghargai waktu. Masyarakat yakin dengan kedisiplinan waktu? Oke, kalau yakin untuk memperbaiki ke depannya, masyarakat ingin melakukan apa? Perbuatan yang baik supaya tidak terlambat lagi. Salah satunya apa? Tidak bermain. Nah, di situ akan mencari solusi yang kesalahan yang mereka buat. Solusi kedepannya itu seperti apa? Harus sampai masyarakat dan beraktivitas berfungsi belajar langsung. Masyarakat tadi sudah mau memperbaiki. Kira-kira mau dilaksanakan apa? Besok ya. Oke, terima kasih. Masyarakat telah melakukan atau mengakui sebuah kesalahan dan ingin memperbaiki. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih. Pos dulu, teman-teman. Di kasus kedua ini adalah salah contoh cerita di mana anak itu mencontek ketika ulangan. Selain itu Mas Adit tahu tidak Pak Yasin menghadir ke sini? Ya, tapi Mas Adit ketika ulangan Yasin lihat Mas Adit lihat jawaban dari Pak Ibu Mas Adit. Apakah dengan Mas Adit ada mencontek? Oke.
pasti punya kesan. Kalau semua payasi dulu juga pernah melakukan kesan. Tadi seperti yang dilakukan Mas Adi dulu juga melakukan kesan. Apakah tadi mencoba itu apa benar? Tidak. Karena setiap perbuatan itu kita harus jujur. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa Mas Adi waktu ulangan kok mencontek? Karena semalam tidak belajar. Karena semalam tidak belajar. Kenapa tidak belajar Mas Adi? Mainan HP ya? Ya, mainan HP. Sampai jam berapa? Jam 10. Oke. Untuk itu Mas Adi masih ingat waktu kita awal-awal kelas 40 pernah membawa kesepakatan kelas seperti yang dinas. Salah satunya apa? Kejujuran itu merupakan suatu tindakan yang harus kita jujur baik dalam perilaku, perkataan, dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, Mas Adit tadi kan mencontek. Nah, untuk kedepannya supaya tidak mencontek lagi, Mas Adit kira-kira mau melakukan apa untuk memperbaiki itu? Kita mainan sampai malamnya. Kemudian apa? Jadi kita malam-malamnya. Biasanya itu jam berapa? Kalau malam itu setengah 9. Mungkin lebih awal lagi ya, jam 8. Langsung diikuti ya Mas Adit kira-kira mau melakukan atau memperbaiki itu mulai kapan? Iya, terima kasih Mas Adit telah membuat keputusan Mas Adit ya. Mas Adit ini tidak tadi sudah ini memperbaiki dan ini melaksanakan segera. Itu Pak Kasih mudah-mudahan kedepannya Mas Adit bisa berbuat lebih baik. Yang dulu. Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum, nama saya Caka. Saya senang sekali diajari fisika restitusi sehingga saya bisa menemukan solusi dari sebuah masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa belajar fisika restitusi bersama Pak Yasin. Saya diajarkan bagaimana mencari solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Terima kasih. Itu adalah satu contoh bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Dalam hari ini guru harus memposisikan diri sebagai manajerial ya. Dalam kesalahan anak jangan sampai kita melakukan itu sebagai kontrol, guru sebagai penghukum dan lain sebagainya. Karena yang paling bagus adalah guru sebagai manajerial, karena tadi seperti tadi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan lain sebagainya. Saya kira ketika guru melakukan posisi guru sebagai manajerial, otomatis anak akan bagaimana cara mengatasi sebuah masalah yang mereka hadapi. Sekian Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini SPD mengajar, serta memberikan motivasi dan menyampaikan dorongan yang kuat kepada Pak Muhammad Yasin, terutama dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 7.
dengan hari ini mengadakan diseminasi dengan mengutarakan tentang budaya positif. Terima kasih, dilaksanakan dengan penuh semangat karena memang ke depan ini merupakan setar awal untuk menuju ke guru yang hebat, guru yang luar biasa, yang nanti akan membawa Indonesia lebih maju khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga nanti bisa akan mewujudkan karakter siswa-siswa yang luar biasa sebagai generasi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih, sukses selalu dan semangat selalu. Yaitu tentang inseminasi atau apa tadi, mohon maaf. Intinya bahwa saat ini di era modern ini masalah siswa itu semakin banyak, semakin kompleks, terutama dengan kemajuan teknologi, paparan dari negatif dari media HP atau internet itu sangat luar biasa bagi yang positif dan negatif. Terutama yang negatif ini harus diantisipasi oleh semua pihak, terutama guru sekolah dasar yang saat ini tidak hanya sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai psikolog istilahnya, sehingga apabila terjadi masalah, seorang guru harus mampu menyelesaikan dan harus paripurna untuk mempersiapkan siswa agar lebih siap menghadapi masa depan yang lebih kompleks daripada di masa-masa yang lalu sebelum adanya kemajuan teknologi. Saya harapkan Pak Yasin semakin giat belajar untuk menjadi guru masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.